si keluarga yang sedang menghadapi satu hal besar gitu. Pada saat peristiwa itu terjadi belum ada itu yang namanya Bani Israel. Apalagi umat Nabi Muhammad belum ada. Kisah ini menjadi viral setelah dikisahkan oleh Allah gitu. Lewat Taurat, lewat Injil, lewat Al-Quran dikisahkan. Jadi bukan karena ini persaksian dari saksi mata atau Nabi Ibrahim mengumbar hal ini ke tetangga-tetangganya, enggak. Ini privasi internal keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Yahudi punya cerita kan. Ini dijadikan sebagai cikal bakal landasan kurbanot. Umat Muslim juga akhirnya sama. Ini menjadi landasan cikal bakal kurban Idul Adha. Terjadi rebutan Ismail Ishak gitu kan. Yang disembelih Ismail atau Ishak terjadi rebutan karena dijadikan landasan itu. Israelian juga menjadikan ini sebagai landasan kurbanot gitu kan. Umat Muslim juga lazimnya menjadikan. Padahal kalau saya lihat di surat Ali Imran 97 kalau nggak salah ya, 79 atau 97. Di situ juga dijelaskan tentang napak tilas haji ya. Napak tilas haji, di sana ada makom Ibrahim yang akhirnya berendet pada pelaksanaan haji, dan kurban Idul Adha kan itu kan waktunya di waktu haji. Yang jadi pertanyaan saya, apakah peristiwa ini bertepatan dengan waktu ibadah haji gitu. Jadi kurban yang kita laksanakan sekarang itu mengikuti milah Ibrahim. Tapi milah Ibrahim yang memang di ibadah haji itu. Kurban yang pada waktu ibadah haji gitu. Karena Nabi Ibrahim juga berhaji. Dia kurban juga di ibadah haji itu gitu. Karena di sana ada makom napak tilas hajinya Nabi Ibrahim gitu alaihissalam. Dan kita tegas mengikuti milah Ibrahim. Cuma yaitu kita jadi rebutan Ishak Ismail karena menjadikan peristiwa ini landasan kurban Idul Adha. Padahal kisah ini sebenarnya saya pahami sebagai privasi keluarga internal Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel belum ada. Jangan banyak-banyak gitu. Ada Pak Wiro, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kumaha, Mbah? Damai. Alhamdulillah. Kemana aja ini? Kemana aja? Ada. Ini makanya hadir lagi. Enggak pernah ke saya. Emang. Ini akun TikToknya aja baru. Belum ada 2 minggu lah, Mbah. Apa kabar nih Pak Zul? Iya, Abah. Ya, Abah. Pak Zul. Kalau Pak Amir ini Pak Amir kita yang dulu atau bukan? Pak Amir Lin kan? Bukan, beda lagi. Oh, bukan. Pak Amir kemana, gimana kabarnya Pak Amir? Ada. Tapi jarang ada. Di Komal tuh di mana tahu? Halo Pak Wira, apa kabar? Alhamdulillah Kang, aman Kang. Kangen loh sama kopinya loh. Baru dengar nih suaranya kemana aja nih? Itu saya enggak punya akun TikTok Bang. Baru 2 minggu ini baru, karena ya terakhir waktu di Zoom itulah. Setelah itu ada tugas macam-macam kan, jadi jarang juga di rumah. Nomornya apa ganti Pak? Pak Wiro? Kemarin sempat lama nggak aktif, Bah. Oh, makanya saya bel saya ini kok enggak. Iya. Kangen juga lah, udah lama nih. Lagi melatih diri gitu. Jadi kalau ada masalah. Udah di kampung halaman apa masih di sana? Ini lagi di Tanjung Pinang, Bah. Oh, masih di sana. Kepri. Enggak, dia lagi ada tugas saja. Oh, iya. Rumah dia tetap sana, Jakarta. Oh iya. Kirain udah di kampung halaman. Lagi melatih diri yang dulu Abah ajarkan ke saya itu. Kalau ada masalah, pengawal udah nambah belum Bah? Tanyain Bah, pengawal udah nambah atau masih
Nggak berani. Pengen diretul. Justru udah nggak ada sekarang. Tapi udahlah nggak apa-apa. Hilang. Bukan Gimana maksudnya ya itu bah udah pisah bah. Tapi nggak apa-apa kan, hilang satu saya diganti dua bah. Saya punya anak gadis 2 orang kan, sama aja. Tenang, nanti ada di sini banyak. Tenang, ini cobaan gitu ya. Nggak apa-apa pak. Tapi sebetulnya ngobrol dari tadi itu, saya juga berpikir dari kemarin itu ya udah lama ya. Ini kita itu kehilangan satu tokoh, saya bilang gitu. Itu dimana tokoh itu sangat sentral, Bang. Ya kan, Bang Osi ya, Bang Prof ya. Mirip Yesus berarti ya, kayak tokoh sentral gitu ya. Awal lama di Zoom ini, sama di Zoom. Nongol lagi nih, ya kan? Iya. Saya juga kehilangan kawan-kawan kan begitu ini, karena dulu sempat dilarang saya pakai TikTok tuh karena banyak orang joget-joget dan lain sebagainya. Makanya begitu kawan-kawan pindah ke TikTok saya nggak ikut gitu loh Pak. Sama. Oh gitu. Tapi ya sekarang kan saya nggak ada yang saya langgar, berarti ya boleh-boleh lah. Sekarang bebas ya, nggak ada hambatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sekarang Pak Wiro nanti dulu ya. Ini ada satu pertanyaan Bang Amir Hamzah. Orang beragama bagaimana pertanyaannya? Bolehkah orang beragama mengikuti tafsir gitu? Maka jelas. Kan begini Pak ya, kebanyakan teman-teman saudara saya sesama muslimnya itu penafsiran itu dijadikan hal-hal yang mutlak gitu, dijadikan agama yang setara dengan agama, seolah-olah tafsir itu apa namanya, sebuah wahyu yang qot'i, kadang-kadang begitu. Nah ini seharusnya tafsir itu dijadikan sebuah hazanah keilmuan. Saat tafsir itu dijadikan agama, maka dia sulit keluar dari kungkungan penafsiran itu. Oleh karena itulah kebanyakan saya tidak nuduh ya. Orang-orang beragama, apapun agamanya itu, dia itu beragama berdasarkan pemikiran dan penafsiran agama orang-orang dulu. Padahal tidak ada jaminan kebenaran itu dari ulama-ulama dulu, tidak ada. Kebenaran itu yang Allah terapkan itu bahwa kebenaran itu berada pada Al-Quran dan berada pada Rasul, yaitu As-Sunnah. Contohnya saja ya Pak ya, contohnya saja. Saya insya Allah kalau tidak salah, kalau saya buka-buka buku tulisan-tulisan lama saya menemukan sekitar 200 tafsir yang memang tidak sesuai dengan penafsiran masa kini. Contohnya saja ya, wa anzalnal hadid di surat Al-Hadid ayat 25 itu di tafsir Jalalain itu ay wa ja'alna. Wa anzalna itu ay wa ja'alna, yaitu Allah menciptakan gitu. Nah, ini Pak, tafsir ay wa ja'alna menurut salaf, menurut Jalalain ini benar. Tapi kebenaran itu tidak mutlak. Mungkin pada saat itu memang orang-orang dulu tidak masuk akal jika besi itu turun dari atas gitu loh. Jadi terpaksa dia menafsirkan sesuai dengan peradaban bahwa besi itu diciptakan, bukan turun moro-moro di atas. Kini Pak, dalam jurnal ilmiah ternyata 500 juta tahun, sekitar 400 sampai 500 juta tahun yang lalu ini terjadi meteor yang jatuh ke bumi. Kita tahu ya Pak, insya Allah kita tahu ya, semuanya tahu bahwa bumi ini pernah kiamat 82 kali. Saat meteor jatuh 500 tahun yang lalu, itu menghabiskan hampir seluruh, memusnahkan hampir seluruh makhluk hidup
di bumi, termasuk dinosaurus itu musnah. Gitu. Dan meteor itu membawa logam. Nah, logam itu terkena di atas langit ini loh, kan langit bumi kita ini kan ditutup oleh antariksa gitu. Itu kalau menyentuh bumi tidak bisa hancur, makanya jadilah butiran pasir besi. Jadi besi itu memang katanya Profesor Dr. Muhammad Nur Huda, teman saya, itu memang besi di bumi ini minim besinya. Besi itu dari atas gitu. Jadi wa anzalnal hadid, aku turunkan besi, itu lebih benar secara tekstual. Jadi kita harus berani menolak bahwa kebenaran tafsir itu tidak bersifat apa, abadi itu apa gitu loh. Tidak bersifat apa? Tidak bersifat abadi. Mutlak. Nah, tidak bersifat mutlak. Nah, betul apa yang katakan Gus Beti. Kenapa kita sekarang tidak ada keberanian untuk menafsirkan kepada hal-hal yang original teks gitu loh. Ternyata wa anzalnal hadid itu lebih benar original teksnya daripada tafsirnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Yang kedua, menurut Imam Syafi'i menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, termasuk kepada istrinya gitu. Tetapi Imam Hanafi tidak membatalkan wudhu, soalnya perempuan itu udah dinikahi. Kemudian menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu bukan batal, tetapi haram. Kedudukan batal dan haram ini lebih menggerikan, lebih tidak enak kepada haram. Kalau batal itu sesuatu yang menengahi ibadah. Jadi kalau saya ngentut, mohon maaf kalau saya ngentut itu batal sholat saya. Tapi bukan berarti saya ngentut itu haram. Gitu. Nah ini Pak, kedua-duanya pada masanya ini kita hormati dan betul. Tapi penafsiran sekarang Pak di Al-Quran itu lebih condong kepada Imam Hanafi. Soalnya di Al-Quran nyentuh itu Bang, apa nama bahasa Arabnya nyentuh itu apa? Lamastumun nisa, lamnya itu adalah ada lafaz alif zaidahnya. Nah, kalau wa'adah itu kan berjanji. Kalau dipanjangkan dikasih alif zaidah, dipanjangkan ada saling berjanji. Ada musyarakah bainathnain, ada fa'il dan maf'ul, ada objek dan subjeknya itu saling aktif gitu loh. Ternyata betul apa yang dikatakan lamastumun nisa itu bermakna sentuhan itu bersifat aktif. Jadi bisa diartikan yang batal itu adalah bersetubuh. Ini menurut makna original teksnya. Jadi kepada istri itu tidak batal. Ini menurut original teksnya. Tetapi kita ulama salaf di mana kita itu bermadhab Imam Syafi'i membatal. Ini tidak masalah. Jadi semuanya benar kalau dijadikan hazanah keilmuan. Tetapi saat dijadikan tafsir itu dan ijtihad itu dijadikan agama, dijadikan din, maka akan jadi pertentangan gitu. Jadi menurut saya, maaf, Imam Syafi'i benar, Imam Hanafi benar, karena itu berijtihad penafsiran gitu. Yang tidak boleh menurut saya, jangan jadikan ijtihad pemikiran agama itu sebagai agama. Jadi kita berbeda, agama dan pemikiran agama itu berbeda. Agama itu produk ilahiyah, wahyu, qot'iyah
muhkamat. Tetapi ijtihad produk pemikiran agama berdasarkan interpretasi pemikiran agama itu sendiri, bukan agama. Jadi tolong gimana baiknya agar agama itu dan pemikiran agama dibedakan sehingga tidak mencederai ukhuwah Islamiyah, saling menghormati terjadi. Demikian apa? Mohon maaf jika salah. Iya, terima kasih. Boleh saya tanggapi, Mbak? Ya silakan Pak Wiromo. Siap. Ini nggak tahu ya, mungkin saya yang agak. Makasih ya, Mbak Hajin, kawan-kawan semua Hajin, kalau misalkan kita boleh sharing keilmuan lah ya. Nah, jadi yang pertama mungkin yang standing position kita harus karena kita sama Muslim ya, jadi kita membuka kemungkinan lawan diskusi kita itu adalah benar gitu ya. Itu yang pertama, itu yang paling penting, karena nanti kita akan menolak atau repot. Yang pertama statement bahwa tafsir itu adalah agama. Siapa orang Muslim yang memposisikan bahwa tafsir itu adalah agama? Kalau tafsir itu merupakan atau ijtihad itu merupakan bagian dari aturan yang di dalam agama, itu mungkin saya sependapat Pak. Tapi kalau dibilang, saya pikir sih sebodoh-bodohnya Muslim tidak ada yang menyatakan bahwa tafsir itu adalah agama. Baru dengar saya Bang, serius Bang. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misalkan saya salah. Kemudian standing position yang kedua, saya mungkin kalau untuk masalah tadi kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, yang memang mazhabnya itu sudah diterapkan di dunia pada saat ini. Sebenarnya ada lagi lebih daripada itu mazhab-mazhab, tapi yang menjadi basic di sini orang-orang itu orang-orang pintar, orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal dengan 15 keilmuan, dan memang dia dedikasikan hidupnya itu memang untuk mempelajari Quran itu secara utuh gitu, mendedikasikan hidupnya itu untuk Quran, untuk hadis gitu kan. Nah habis itu baru dia memberikan pengajaran. Nah kalau Imam Syafi'i itu basic pemikiran dia kan kita sudah tahu tuh, kehati-hatiannya kan luar biasa gitu, sehingga bersentuhan dengan istri itu dianggap haram. Kenapa? Karena kalau misalkan dibilang menyentuh itu bukan haram ya, membatalkan wudhu gitu ya, menyentuh istri itu membatalkan wudhu. Kenapa? Karena begitu dibilang tidak membatalkan wudhu, menyentuh yang seperti apa itu nanti nggak ada batasan lagi gitu loh. Apakah menyentuhkan kelamin itu? Itu loh, seperti itu pemikirannya Imam Syafi'i gitu loh. Sehingga dia bilang dari awal bersentuhan batal. Dah gitu kan. Gitu loh. Jadi kehati-hatiannya Imam Syafi'i ini kan kita sudah tahu tuh, dia memberikan pemikiran-pemikiran itu berdasarkan pemikiran dia memang sangat hati-hati orangnya. Karena agamanya tidak boleh main-main. Dengan basic pemikiran itu dia nyampaikan. Tapi kan ingat di akhir di dalam bukunya itu disebutkan kalau memang pemikiran saya salah tinggalkan, dia bilang. Gitu loh. Nah sehingga kalau saya di sini saya bersandarnya terhadap memang orang yang memang sudah mendedikasikan hidupnya, dan kita tahu kualitas dirinya seperti apa, kualitas keagamaannya seperti apa, sehingga begitu saya mengikutin. Dan ini Bang, izin Bang, saya perlu sampaikan di awal, saya ini orangnya egois Bang, sangat egois. Khususnya pada saat saya memikirkan nanti di Yaumul Mizan saya diadili sama Allah, saya tidak ada penolong satu pun, nggak ada. Penolong saya cuma Allah gitu. Dan Allah yang menanyakan saya, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau berpikir begini, kenapa tindakanmu begini, kan gitu ya. Kau dikasih harta untuk apa? Nah, kayak keegoisan saya itu, saya harus bisa menjawab pada saat itu. Kenapa? Karena memang saya sendirian, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Makanya saya bilang saya egois khusus di bidang itu. Sehingga begitu ada yang begitu bagaimana cara wudhu, saya ngambil apa yang diajarkan sama Imam Syafi'i. Kenapa? Begitu ditanya, kenapa kau wudhu seperti ini? Saya ngikutin ajarannya Imam Syafi'i, ya Allah. Sehingga kalau misalkan salah ya Imam Syafi'i yang disalahkan. Saya itu egois, makanya Bang saya bilang. Saya mau lemparkan kesalahan itu sama yang lain. Nggak berhenti di saya gitu loh maksudnya. Jadi mohon dimaklumi ya kawan-kawan. Jadi kalau mau disalahkan juga tidak masalah.
Itu Bang, sementara itu biar nggak kepanjangan. Silakan. Ya, sama pemikirannya tuh sama saya itu. Tadi sebetulnya mau saya tanya begitu. Ini ada kesalahpahaman ya. Perlu saya luruskan. Iya. Begini apa ya? Bismillah. Saya mengemukakan untuk tidak saling menyalahkan. Kehadiran mazhabul arba itu adalah sebuah penyelesaian yang sudah selesai. Jadi keberadaan mazhabul arba itu dianggap sudah selesai. Apa perlunya ada mazhabul arba apabila sekarang belum selesai? Maksud saya begitu. Jadi kembali kepada persoalan ya Pak, persoalan pertanyaan. Jadi penafsiran itu dan ijtihad itu, pemikiran agama itu dijadikan sebuah khazanah keilmuan untuk boleh memilih dan orang bebas untuk mengikuti madhab-madhab tertentu. Walaupun saya sendiri tidak bermadhab, karena saya akan memilih, oh ini pendapat bagi saya, ini yang cocok, oh ini tidak. Saya begitu. Dan itu semua mari kita menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua, perselisihan umat Islam ini, karena Islam ini kan ada dua, Pak. Nah, Islam itu kan Islam ada Islam sebagai din. Islam sebagai din ada. Tetapi Islam sebagai tamadun fid din juga ada. Islam sebagai din itu kan akmal tulakum dinukum. Agama Islam itu lengkap, tidak ada reformasi, tidak ada renovasi, tidak ada perubahan, bersifat lengkap, qat'i, muhkamat kan begitu. Tetapi Islam sebagai tamadun itu perlu takwil. Jadi perlu takwil, tidak sebagaimana saudara-saudara saya di Salafi yang membid'ahkan sana sini, sehingga bid'ah itu menjurus kepada dolalah, didolalahkan semua. Jadi tidak perlu takwil. Nah, tetapi Islam tamadun fiddin, Islam dalam peradaban perlu takwil. Misalnya Rasulullah perintahkan ajarilah anak-anakmu memanah, ajarilah anak-anakmu melempar tombak. Kalau perintah Rasulullah ini tidak ditakwil, maka kondisi saat ini, peradaban saat ini berbahaya. Demikian juga dulu di era sahabat, orang kafir memerangi itu dengan membawa pedang, dengan membawa tombak, dengan membawa kuda. Nah, perintah perang itu kan begitu, Pak. Persiapkanlah kuda-kuda yang tangguh, yang baik. Itu ada di Al-Quran, perintah-perintah itu, persiapan itu, iqdad, persiapan untuk perang itu ada. Kalau itu ditafsirkan, tidak ditakwil, maka kita tidak bisa mengamalkan agama ini. Jadi menurut saya, ini sekali lagi menurut agama yang terikat oleh peradaban harus ditafsirkan, ditakwilkan sesuai dengan peradaban itu sendiri. Ya. Jadi tidak bisa kebenaran. Gini Bang, ini jadi jangan panjang nanti saya lupa. Menurut Bang Amir Hamzah, kita ini mengikuti tafsir, ya kan? Apakah Jalalain, Al-Qurtubi, bahasa apapun itu, ya kan? Apa jangan? Ya apa? Tidak kedengaran? Iya, maksudnya gini, apakah kita itu sekarang itu harus mengikuti tafsir itu atau jangan? Loh, mengikuti Pak sebagai khazanah keilmuan. Kalau kita tidak ikuti tafsir terus gimana? Cuman jangan jadikan tafsir itu sebagai agama, tetapi sebagai khazanah keilmuan pembanding yang ada dengan tafsir kholaf. Gitu Pak. Jadi kita tidak terjebak kepada suatu peradaban tertentu seolah-olah kita harus hidup dalam peradaban itu. Jadi tafsir itu tetap sebagai khazanah pembanding keilmuan untuk dicari benang merahnya, kemudian di mana yang menurut kita itu yang paling letterlek, yang paling bagus untuk saat ini. Kan begitu, Mbak? Jadi gini. Enggak, maksudnya gini, bolehkah setiap orang beristihad menurut Bang Amir?
Loh boleh saja. Yang jadi Walaupun yang tanpa nggak ilmu. boleh itu adalah bahwa Walaupun tanpa ada ilmu. sebagian umat Islam bahwa ijtihad itu sudah terputus sejak keberadaannya mazhabul arba. Jadi ijtihad itu perlu berkembang, berjalan sesuai dengan peradaban zaman apa? Enggak, yang saya tanyakan, bolehkah kita berijtihad walaupun tanpa ilmu? Ya nggak bisa bang, mana ada sesuatu kita jangankan itu ya. Gini, Bang, kencing Bang. saja tanpa Gini. ilmu nggak boleh bang. Gini Nggak loh, maksudnya gini. Kencing saja kita harus berilmu agar tidak kencing sembarangan pak. Oh, Apalagi iya. ijtihad. Setuju saya. Berarti kencing saja perlu ilmu, apalagi menafsirkan Al-Quran. Betul kan ya? Iya bang. Bagus. Siap. Abang Andi Nasia, corner. Iya, Apa ada yang mau disampaikan? Silakan. enggak. Oh, Oke. wah. Pak Biro, mau ditantangkan? Buka kopi itu. Mohon izin, mungkin yang dimaksud dengan mazhab itu kan cara yang memang sudah dicontohkan sama Rasulullah, kemudian kita ambil salah satu. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngambil semua. Contoh ya. Rasulullah mencontohkan bahwa di dalam di dalam sholat Al-Fatihah itu ada yang dicontohkan. Yang pertama, Bismillahnya dijaharkan. Kemudian ada contoh yang kedua, Bismillahnya disirkan. Contoh yang ketiga, tidak dibacakan Bismillah. Contoh yang keempat, Bismillahnya dijaharkan di rakaat pertama dan tidak dibacakan di rakaat kedua. Nah, keempat-empatnya ini nggak mungkin bisa kita laksanakan serta-merta keempat-empatnya dalam satu waktu. Kita pilih salah satu. Nah, memilih salah satu itulah yang dinamakan mazhab. Kenapa? Karena memang tidak ada pilihan yang lain. Kita harus pilih salah satu kan? Kan nggak mungkin kita bisa sirkan sekaligus kita jaharkan. Bentar. Jadi pertanyaannya harus milih itu karena nggak mungkin melaksanakan Nggak itu mungkin. serta atau Iya, memang itu. karena nggak boleh gitu. Nggak bisa, Nggak boleh Bang. melaksanakan. Nah, Tidak berarti memungkinkan. kita harus milih karena tidak memungkinkan. Kan? Tidak memungkinkan kita harus pilih salah melaksanakan satu kan? secara bersamaan keseluruhan. Iya, betul. Itu contoh yang paling ini ya. Kalau saya lihat sih yang paling enak kalau untuk kita nanti kita jabarkan yang lain, contoh-contoh yang lain gitu ya. Kan nggak mungkin kita jaharkan Bismillahnya itu sekaligus kita sirkan, sekaligus kita tidak bacakan gitu. Kan nggak mungkin nih. Kita pilih salah satu, disirkan boleh karena ada contohnya, dijaharkan boleh karena ada contohnya. Tapi begitu kita mau ambil keempat-empat contoh itu sekaligus, itu tidak memungkinkan gitu loh Bang. Makanya kita pilih salah satu, itu maksudnya. Sepaham, Iya kan? sepaham. Nah, itulah mazhab. Nah, diambillah salah satu yang dimasukkan ke dalam mazhab Syafi'i ya, kan gitu Bang. Nanti Maliki nanti ngambil lagi yang lain. Kan nggak ada masalah dengan itu. Makanya gini Pak Wiro, Sehingga- saya sebenarnya kurang sependapat ketika ada klaim ya orang Islam tuh tak bermazhab. Mustahil tak bermazhab, pasti bermazhab. Hanya pasti mungkin dia bermazhab. tidak menentukan secara mutlak pilihan kepada salah satu mazhab. Misalnya gini ya, Betul, hari ini dia sholat subuh pakai kunut, besok dia nggak pakai kunut gitu kan. Ya, Itu kan sebenarnya pakai kunut bermazhab, nggak pakai kunut bermazhab. Cuma Bermazhab. pilihannya ada yang di mana nih? Ada yang di kunut apa yang nggak pakai kunut? Kan Nah. kayak gitu kan? Betul. Kan nggak mungkin Abang bisa milih Iya. berkunut sekaligus tidak berkunut dalam satu waktu, bisa nggak? Ya, nah itu dia. Itulah makanya tentukan salah satu. Cuma kan dalam bermazhab ini kan kita nggak boleh kita ngambil mazhab itu karena itu meringankan, itu nggak boleh. Jadi Nggak boleh. gitu. Saya tuh kalau ada yang bilang saya nggak bermazhab. Saya terus Tapi terang kalau gini, saya ngambil gini Bang. Yang tadi bersentuhan sama istri setelah itu membatalkan wudhu atau enggak. Lah istri saya cuma cium tangan saya. Dan ingat ya, Abah tuh pernah ke depan Ka'bah. Apakah di depan Ka'bah kalau kita bersentuhan sama perempuan bahkan yang bukan muhrim ya, apakah itu membatalkan wudhu? Kalau dibilang membatalkan wudhu, Pak,
3 kilo kita jalan, mungkin 2 kilo baru kita ketemu air dan kita bisa berwudu. Makanya di depan Ka'bah sudah diambillah mazhab yang bersentuhan dengan perempuan walaupun bukan muhrim itu tidak membatalkan wudu. Iya kan ada yang gini Pak Wiro ya. Situasional kan sifatnya kan. Kan ada umumnya. Oh saya pilih, udah menentukan pilihan ke salah satu mazhab. Ada juga enggak sih. Saya hari ini mazhabnya Syafi'i, misalnya subuhnya pakai kunut. Besok saya mazhabnya misalnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya nggak pakai kunut gitu. Saya pokoknya bermazhab, tapi saya nggak menentukan saya borong gitu kan. Lihat situasi dan kondisi kayak gitu kan. Loh kan Imam Syafi'i itu gurunya kan Imam Maliki. Imam Maliki Iya, itu tidak berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Sebenarnya nggak ada yang bisa berislam lepas dari mazhab tuh nggak ada. Nggak ada yang nggak mungkin lepas dari mazhab. Tetap dia dan bermazhab. nggak mungkin juga kita langsung ke Rasulullah kan gitu. Makanya kita ngambillah pengajaran-pengajaran yang dari tadi itu dari Cuma kita harus jujur, mayoritas umat muslim juga masih banyak yang nggak paham apa itu mazhab gitu dan apa yang dimaksud bermazhab gitu kan. Apakah maksud bermazhab itu kewajiban harus memilih salah satu mazhab atau dia boleh mengikuti mazhab manapun sesuai dengan kondisinya kayak gitu. Ini ada dalam Batawi Kubro ya, di Babil Qadha fil Juz Ar-Arba. Ya kan gitu kan. Ini pentingnya ya. Wa bi an taqlida muta'ayyanun ya lil a'immatil arba'ah wa qala li anna madzahibahum intasharat hatta zahara taqyidu mutlaqiha wa tahsisu amma bi khilafi ghairihi. Nah ini sesungguhnya bertaklid atau mengikuti suatu mazhab yaitu tertentu kepada imam yang 4, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali, karena mazhab-mazhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab Imam Ja'far juga kan gitu. Nah ini bersesuaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Itu diantara kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ittabi'u sawadal aqdam walama indarasat al madahib al haqqahu bi inqiradi a'immatiha illa al madahib al arba'at allati itasyarat atba'uha kana ittaba'an lisawadi aqdam wal khuruju anha khurujan anis sawadil aqdam. Ini dalam usul syarah ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikutilah mayoritas umat Islam. Nah ini dasarnya, dan ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada dengan wafatnya para imamnya, kecuali 4 mazhab yang mengikutinya tersebar luas, maka mengikuti mazhab 4 tersebut berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab 4 tersebut berarti keluar dari mayoritas. Ini tentang mengikuti. Ini berkorelasi dengan cara penafsiran tadi, ya kan? Cara penafsiran tadi seperti Bang Amir Hamzah mengatakan, jangankan untuk menafsirkan Al-Quran kan kencing saja harus pakai ilmu, akhirnya kan. Maka di dalam satu musyawarah, memang ditetapkan kewajiban kita itu dalam hal beragama Islam itu memang sekarang ini ya ikut taklidul madhabi. Jadi ya taklidul madahibul arba'ah kan gitu. Karena apa? Karena yang ini yang udah termasyhur. Ya gitu kan. Nah, maka saya tadi tanyakan, apakah kita boleh beristihad tanpa ilmu, maksudnya tanpa ilmu agama? Ya kan gitu.
ini dijawab dengan jelas tadi bahwa Bang Amir mengatakan tidak boleh. Karena memang diantaranya berijtihad itu harus menguasai satu keilmuan. Kalau tafsir, nah lagi kembali kepada tafsir. Nah, dalam menafsir Al-Quran juga tentu kita itu harus menguasai yaitu tentang ilmu balaghah dan lain sebagainya kan. Ini yang paling kita kehati-hatian umat Islam itu, maka harus menguasai. Gak mungkin orang itu menguasai satu ilmu menjadi ahli ilmu tertentu, baik ilmu sosial, politik, agama, dan apapun itu. Jadi pan ilmu ini ada ahli-ahlinya. Maka ketika kita belum sampai kepada ahlinya itu, atau kita belum menguasai ilmu dalam salah satunya, maka tidak boleh kita berijtihad. Maksudnya mengambil paham sendiri, ya kan? Walaupun ini contohnya yang saya katakan di dalam surat Yasin ayat 65 itu, ini beberapa kali saya katakan supaya paham, maksudnya supaya kita untuk mengulang saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada suatu saat nanti mulut akan terkunci yang berbicara kedua tangan dan yang menjadi saksi kedua kaki kita. Nah, ternyata ini kan informasi sebetulnya mungkin ya semuanya, yaitu hebatnya Al-Quran. Ternyata di era modern ini, ya kan, di dalam ilmu hukum ada semua menyandarkan, sekarang itu justru menyandarkan yang paling utama, yaitu ada scientific crime investigation. Maksudnya pengakuan pelaku itu sudah dinomor sekiankan. Ini berkaitan dengan 184, pembuktian tentang alat buktian. Maka di dalam ayat ini sesuai bahwa yang diperlukan adalah scientific crime, ya kan? Yaitu yang berbicara itu perbuatannya, dan yang saksi utama itu adalah yaitu di mana lokus dan tempusnya itu telah terbukti di situ. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Tapi apakah saya menafsirkan itu? Enggak juga. Saya tidak berijtihad ke itu, cuma ada kesesuaian ini, dan itulah hebatnya Al-Quran, kan gitu. Bisa bagi ahli hukum mengambilnya dari sini, ahli ilmu biologi ngambilnya, ternyata kesesuaiannya selalu ada di dalam Al-Quran. Itulah kita tidak sedang berijtihad, tapi tetap kita adalah taklidul, yaitu madahibul arba'ah, yaitu Imam Hambali. Gini Bang, ada yang namanya tolabul ilmi, ya, ranah tolabul ilmi gitu kan. Itu luas kan tolabul ilmi itu. Ijtihad itu spesifik. Sebenarnya masuk kategori tolabul ilmi juga ijtihad. Apakah semua tolabul ilmi itu mau dijustifikasi sebagai ijtihad? Kan tidak juga, Mbak. Kita berdiskusi ini tolabul ilmi. Ketika terjadi beda paham, apakah yang berbeda paham itu sedang berijtihad masing-masing? Kan enggak juga seperti itu. Ijtihad itu menentukan hukum di luar hukum yang sudah ada, namanya ijtihad. Ya, dan itu akan dijadikan pengajaran kepada umat kan, artinya kan kayak gitu kan. Menjadi konsumsi umat akhirnya kan. Itu ijtihad itu kan maksudnya kan ke sana untuk dijadikan konsumsi umat nantinya kan. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa? Ada ulama-ulama berijtihad. Tiba-tiba ada seseorang bertai lalat di dagunya. Dari semua hasil ijtihad itu dia ambil satu pandangan. Apa namanya kalau dia itu bukan sebagai hakim di antara para mujtahid? Maksudnya apa korelasinya dengan tai lalat? Aku juga lagi tiba-tiba ada orang nih. Nakal ya anak. Ini kan menjelaskan ini. Jadi ini ada para mujtahid nih, ya kan? Sudah membuat fatwa-fatwanya atau pandangan-pandangannya.
dalam tafsir terkait Al-Quran. Tiba-tiba ada orang tai lalat di dagunya ada, terus dia ngambil satu pandangan dari semua pandangan itu. Apa namanya kalau dia bukan sebagai hakim di antara para mujtahid? Maksudnya tai lalat itu alegoris gitu loh. Mana sih Bang Ahmad? Coba paham nggak Bang Ahmad? Ya, Nggak paham Bang apa maksudnya. Hubungan Dia- antara ijtihad dengan tai lalat itu apa gitu. Nah itu dia nih, kalau nakal tuh agak jelas nih, jangan udah nakal nggak jelas lagi. Enggak, maksudnya apakah Ulama gini sudah- loh? Apakah Ulama begini? sudah berijtihad, Ah, tiba-tiba ada orang tai lalat di dagu. Apa hubungannya dengan ijtihad gitu? Ini Masalahnya apa bahasa, gitu? bahasa sastra tingkat tinggi Ustaz. enggak maksudnya apa? Enggak, sebetulnya udah jelas, cuman nggak siap tersinggung aja kalau aku lihat sih. Enggak, maksudnya begini loh. Kan udah jelas ini ada mazhab 4 nih. Ya kan? Dengan ada lagi satu ada Imam Ja'far juga ya. Lalu apakah ketika kita ngambil di luar dari 4 itu termasuk ijtihad? Gitu maksudnya? Saya ulang ya Pak. Ini ada banyak ulama nih, banyak mujtahid, banyak mufasir gitu ya. Ngambil satu pandangan dari satu ayat. Terus dia baca semuanya gitu. Terus tiba-tiba dia ngambil satu pandangan di antara yang semua itu. Entah dikolaborasi lah, entah nggak dikolaborasi lah, entah dia ngambil salah satunya lah. Apa namanya seseorang tersebut kalau nggak disebut sebagai hakim di antara para mujtahid? Ya nggak apa-apa, gini loh maksudnya gini. Kalau mau contohnya menafsirkan tafsir Al-Quran, saya nggak mau ikut tafsir itu. Aku paham di. Iya, apa namanya orang tersebut kalau nggak disebut sebagai hakim para mujtahid, para mufasir? Bukan hakim, itu namanya mutabi, di bawah mujtahid. Kalau dia kolaborasi, siapa yang diikutin? Ya, itu namanya mutabi, diikutin nggak? Siapa? Ada karena dia seandainya dia ambil dari semuanya, dia semuanya dia baca. Terus Ya, tiba-tiba jadi ikut dia, semua. iya oke, Itu namanya Ya. mutabi. Iya ya udah baiklah. Kalau mutabi itu mengikuti pendapat mujtahid. Terserah mau diikuti satu aja, mau 2, mau 3, mau 10, mau semuanya, itu nanti tetap Coba dia itu Bapak, peringkat. coba Bapak. Tunggu, saya jawab dulu. Yang namanya mutabi itu mengikuti pendapat mujtahid. Terserah yang mau diikuti berapa orang, 1, 2, 3, 10 atau semuanya. Kalau dia beristihad sendiri dengan keilmuannya, itu namanya mujtahid. Kalau Coba, dia Pak. ikut-ikutan orang, itu namanya muqallid. Itu aja. Coba Pak ya, ini contoh saja. Saya mujtahid, Pak Prof ini mujtahid. Tiba-tiba Bapak Bapak baca dua-dua, terus Bapak ambil salah satu di antara kami. Kenapa Bapak nggak ngambil pandangan saya contohnya? Kok Bapak ngambil pandangan Prof? Kenapa Bapak nggak ngambil Itu pandangan? tadi mutabi Saya itu. nggak bisa ambil Satu keduanya. sebut satu-satu. Bapak udah panjang ceritanya. Satu-satu. Satu-satu Bapak. Satu-satu. Udah nggak ada Ini jalan. contoh. Enggak, gini loh. Maksudnya sampean itu bertanya Ya udah ya itu nggak juga. jadi. Ya udah. Enggak, Nggak jadi saya nggak jadi tanya lah kalau gitu. dengerin dulu. Lah Enggak. ini sebentar dulu Bapak. Kalau ini saya ngomong sama Abah saya ya. Abah Tea, dengar Abah Ya Tea. kan udah pertanyaan, saya udah tahu pertanyaan sampean itu. Mana orang belum selesai saya ini kok. Orang belum selesai. Sabarlah Abah Tea. Sabarlah Bah. Contoh Bah ya. Ini saya contoh. Saya Itu mujtahid. bolak-balik kan udah dari tadi kan udah dicontohkan. Belum selesai, Kayak konklusinya ABG, belum Bah. selesai. Ini Gimana kayak kok ABG, Bang. bolak-balik? Kayak ABG. Itu kan Iya, udah bolak-balik pertanyaan kan biar udah bias jelas. gitu, biar bias pernyataannya. Ini biar saya jelasin. Iya, Maksudnya sampean itu mau ngomong apa dulu gitu loh sebagai. coba saya ulang ya, Abah Tea, saya ulang ya, Abah Tea. Sabar, Bah. Ini memang agak jahil, Bah, tapi sabar. Bukan agak jahil, ini kebodohan. Ya oke, kebodohan sekalipun, Bah, biarkanlah kebodohan ini mengalir. Iya. Ya sebentar, Kan Bah. udah Ya. dijelaskan tadi. Ah, Kalau ya udah. mengikuti mujtahid itu adalah mutabi. Kan gitu. Boleh kita mutabi kepada siapapun. Mengikuti Imam Hambali boleh, mengikuti Imam Hanafi boleh, mengikuti keduanya boleh, dan itu tidak dalam rangka menghakimi. Namanya juga mutabi. Gitu loh. Sekarang Mbak saya ulang ya Mbak. Ini contoh nih Mbak ya, contoh Mbak ya. Saya ini mujtahid contohnya. Mas Prof ini mujtahid. Tiba-tiba Abah ngambil pandangannya Mas Prof. Terus saya bilang, kenapa kamu ngambil pandangan saya? Ya karena saya
bersesuaian dengan Prof. Saya mau tapi kepada Prof. Emang saya bersesuaian dengan Al-Quran kok. Ya Ini ada dalil. silakan, tapi aku harus mengikuti Prof. Lah kenapa ini Al-Quran Nah, itu juga? posisi Anda ingkar Quran, Al-Quran. Saya Anda dukung ingkar Abah. sunnah. Karena Abah ikut saya sekarang dukung Abah. nanya. Saya nanya. Anda Sampean ingkar ini, sunnah, sampean ini ingkar Al-Quran. pengen jadi Ini Al-Quran, ini pengen jadi sunnah. Ini mustahil cara emang. metodologinya. Anda ingkar ini. Iya kan? Apakah Jangan- sampean jangan Satu ikut si satu, Andi, Bang. Bang. Dengar, Bang. Nakal, Satu Bang. satu, Bang. Andi ini Anda ingkar nakal. Quran. Ini ada dalilnya. Ini Bukan Al-Qurannya, nakal, ini goblok hadisnya. ini namanya. Iya kan? Anda Saya nggak siap, Bro. goblok itu yang kayak begitu. Kamu Ngeyel tanpa ilmu. Kan gitu. Saya ikut Enggak, Prof, enggak ada. karena Prof ngeyel, enggak ngeyel, kamu ngeyel merasa benar sendiri. Buat apa orang Sedangkan mau ikut Prof mengatakan terserah mau ikut enggak, maka saya ikut Prof. Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Enggak, maksudnya gini Iya, loh. istilah kan gitu. Kok nggak bisa Dia kan membedakan ngaku, dia antara kata dia ini dengan Quran Sunnah, ya Prof pun ikut Quran Sunnah juga. Siapa yang kita pilih? Yang ngeyel lah. Enggak, maksudnya gini loh. Ngapain Kan ikut? gini. Boleh menanyakan sesuatu yang boleh, Ngeyel. yang berbeda boleh. Tapi posisikan gitu loh. Kita ini mau kan udah diterangkan. Kita ini posisinya mau taklid, ya kan? Atau mutabi, mengikuti saja. Ya kan gitu. Jadi jangan kalau saya mengikuti Quran, lah sampai Quran itu mengikuti siapa? Iya, Bentar, nggak Bang. ada urusan menghakimi di sini, nggak ada Orangnya masih urusan. ada di bawah di makanya di walaupun nakal terus harus sabar di. Jadi banyak yang ngikutin. Di, kau udah nakal nggak sabar? Enggak, ini bukan nakal, goblok ini. Blow on dia itu blow on, so pintar, gayanya aja banyak. Sok-sokan aja. Siapa yang menghakimi? Itu kan pilihan, soal pilihan itu. Orang bukan milih, ya menghakimi. iya mau ngikuti Dasar blow Imam on. Syafi'i boleh, mau ngikuti Imam Hanafi boleh, namanya juga mutampi. Udah goblok, so pintar lagi Nah, gayanya. kalau kita mau keluar dari 4 madhab ini, nah maka kita harus mempunyai keilmuan untuk menjadi mujtahid kan gitu. Si Andi Apakah saya pagi-pagi. ketika ikuti Imam Syafi'i saya menghakimi Imam Hambali salah? Enggak juga. Enggak. Kan gitu. Maksudnya di situ. Kurang ngopi, Mbah. Kurang ngopi tadi. Emang diskusi juga harus ini ya. Assalamualaikum Kang Jan. Itu ada Pak Wiro Kang Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pasti kangen sama saya ya nggak Kang Chan? Chan kangen sama Itu Kang Jan ada Pak Wiro tuh. Disapa dulu. Kang Chan nih. Kangen sama saya Kang Chan nih ya nggak Kang Chan? Siapa yang bisa melawan asumsi? Kagak ada. Terus nggak dilawan, Iya, bisa iya, lanjut, dilawan. lanjut, Karena silakan. dia ada disclaimer dulu gimana mau lawan. Tidak menafsir Iya. hadis, tidak menafsir Quran Iya, dan tidak iya. mensyarah hadis. Disclaimer Ini kalau- Dia kan ada disclaimer. Kalau Ini dalam menangnya dia. ini Pak Ahmad, ini Prof asumsi ini kalau dalam jurus silat itu namanya jurus siroda itu, Sanadnya ke siapa, Pak? Sanadnya, Pak? atau jurus belum sekembu. Sanadnya ke siapa, Pak? Sanadnya ke siapa sanadnya? Jangan ke sana dulu, ke situ ah. Ke Nuaiman bin Sabit. Gimana Pak Wiro? Halo Pak Wiro, halo, itu ada saudara datang. Enggak gini loh, kita itu apa namanya dalam diskusi itu ya apa namanya boleh saja, berbeda itu boleh, karena itu adalah Mantap, bener, Pak. adalah keilmuan, ya kan. Tapi mantap. berbedanya pun harus pakai landasan. Ah, benar itu, jangan pakai asumsi. Oh, asumsi itu landasan juga Kang Chan, hati-hati. Belain, Mbah. Iya. maka gini loh, maka untuk membedakan barang bukti menjadi alat bukti itu yang memerlukan proses. Asumsi dulu baru dibuktikan asumsinya itu dengan dalil. Rasain lo. Nah itu cuma Rasain. Prof asumsi ini Prof asumsi ini dia membentengi dirinya dulu, tidak sedang menafsirkan Al-Quran, tidak sedang mensyarahkan hadis. Akhirnya susah mau menyalahkan namanya juga
Udah dibuat aja madhab baru, madhab asumsi aja. Ya, itu boleh, itu boleh. Nggak boleh. Tuh. Enggak, boleh saja. Berbeda itu enggak ada masalah kok. Yang Kita penting ini kan ngopi semuanya- lancar ya Pak ya. Yang penting ngopi lancar ya Pak. Nah, itu yang penting ngopi lancar. Maksudnya landasan itu jelas loh. Bolehkah saya ketika saya mengikuti Quran? Nah itu kan pertanyaannya kan di situ. Ya boleh, silakan. Nah, berarti kalau gitu saya boleh menafsirkan, silakan. Kalau memang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Bisa baca Al-Quran, tahu tafsir Al-Quran, maknanya nanti tahu antara fi'il mudhari yang lain-lainnya, sehingga tahu maksud Al-Quran di dalam kalimat per kalimat itu. Silakan kan gitu, nggak apa-apa, itu kan. Tapi intinya nih loh. Jadi kenakalan apapun itu pasti ada manfaatnya, ya kan? Pasti ada manfaatnya. Nih, Kang Chan silakan untuk bolehkah kita menjadi beristihad, Kang Chan, dalam beragama tanpa ilmu? Boleh, pastikan nanti kulitnya kuat dari api neraka gitu, boleh, itu siap, nggak masalah. Jadi yang berbicara Quran tanpa ilmu, berbicara kata-kata Nabi tanpa ilmu, boleh itu, diperbolehkan dengan catatan perkuat si kulit-kulitnya itu dari api neraka gitu, nggak apa-apa. Makanya disebut mazhab. Kan mazhab itu asal katanya kan zahaba itu pergi atau keluar gitu. Jadi kalau kita keluar, nah itu tempat berinjek kita injek, kita tempat keluar dari rumah, nah itu zahaba, kita mau otw pergi gitu. Nah padanan katanya itu torik atau turuk, kalau berjalan-jalan. Makanya jadi mazhab itu bukan pilihan sebetulnya. Kalau mazhab itu adalah bukan pilihan istinbat, maksudnya bukan pilihan kesimpulan, bukan. Makanya sub mazhab enggak istinbat itu original bahasa asli itu kesimpulan itu adalah istinbat. Tetapi cara menuju istinbat itu namanya turukul istinbat, jalan-jalan menuju istinbat, metodologi. Jadi ketika mengatakan saya mengikuti mazhab Syafi'i gitu. Nah, jadi yang diikuti adalah jalan keluarnya, tempat keluarnya, caranya gitu. Jadi bukan kesimpulannya. Kalau kesimpulannya ya untuk seorang yang muqallid, yang hanya ikut gitu. Nah, tapi ketika katakan, ya kalau saya terjemahkan ya secara translasi, mazhab Syafi'i artinya adalah tempat keluarnya keputusan dari Imam Syafi'i. Jalan Imam Syafi'i memutuskan sesuatu. Tapi di dalam mazhab itu kita bicara bukan hanya mazhab Imam Syafi'i person doang. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kita mengenal kalau contoh misalnya bagi Nahdlatul Ulama misalnya, terus atau Bahsul Masail, dia kalau Imam An-Nawawi sudah berbicara tok di situ. Kalau enggak itu dia ke Imam Ar-Rafi'i gitu. Kalau dua-duanya berbicara makin mantap lagi. Kalau dia kan bukan Imam Syafi'i, dia bukan Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu beliau ada dalam turukul istinbat, cara jalan menuju kesimpulan berdasarkan mazhab Syafi'i gitu. Jadi mazhab itu jadi kita tuh kayak salah mengertikan itu. Mazhab itu seakan-akan dia hidangan yang siap disajikan, kita milih dan lain, enggak begitu. Makanya haram hukumnya kalau kita milih-milih mazhab sesuai dengan selera kita, itu nggak boleh. Kalau kita karena itu jadi keluar muncul karena di dalam kepala kita mazhab itu sesuatu yang dihidangkan gitu, hidangkan kesimpulannya gitu. Sedangkan mazhab sendiri jalan keluarnya. Yang harus kita terus dituntut adalah bagaimana metodologinya gitu.
Nah, jadi ketika orang saya confident dengan metodologi, cara-cara, madhab, turuk, jalan-jalan yang dilakukan oleh imam dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya, karena begitu ketat, karena banyak kehati-hatian lah, karena apalah, saya condong kepada mazhab Hambali karena lebih ke athar, lebih ke dalil, lebih ke terlak, lebih ke dan lain-lain lah gitu ya. Nah, maka yang saya tetapkan itu jalan itu. Kesimpulannya, maka jalan itu ketika ilmu saya tidak mampu, tanpa ilmu tadi kita tidak akan bisa beristinbat. Kita ikuti jalannya itu. Nanti kalau kita misalnya ternyata kita ngikuti jalannya, ini jalannya agak terjal nih. Nah, karena jalannya agak terjal, ilmu kita nahwu shorof belepotan gitu ya. Ilmu bayani pemantiknya belepotan gitu, badiknya belepotan, terus tafsirnya belepotan, usul fikihnya belepotan, usul hadisnya belepotan. Maka ya kita jadi muqallid di situ dengan tetap kaki kita ada di jalan itu. Kayak saya ikuti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Begitu, itu cara berpikir. Dia bukan disuguhkan begitu kita ambil, nggak begitu. Jadi kalau disuguhkan ya masuk akal. Ada orang bilang saya masuk mazhab Syafi'i aja deh, saya kalau sholat Jumat ikuti mazhab Hanafi aja deh, karena kalau mazhab Syafi'i kan antara masjid yang sekian kilo nggak sah. Mazhab Syafi'i kan harus sentral. Maka sebagian dari mazhab Syafi'i dia sholat lagi berat, sholat lagi kan. Terus kalau akan harus diucapkan, saya terima mentimun ini aja diucapkan kan berat, saya pilih nggak begitu. Jadi yang kalau ada. Oke teman-teman, karena ya biasa lah ya, diskusi di TikTok itu nggak bisa kita range sesuai tajuk, nggak bisa, karena ya liar ya, begitulah yang namanya diskusi TikTok. Makanya diskusi TikTok itu jangan terlalu dianggap serius ya, dianggap ya sudah ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Nah, ini tajuknya sudah melebar ke fikih dan aku sudah tidak begitu tertarik masalah fikih. Aku lebih tertarik ke masalah gosul fikr ya, kerangka berpikir, bagaimana kita menggali informasi Al-Qur'an. Nanti kalau mau bahas fikih biar dibahas di waktu yang lain gitu loh. Kalau campur-campur gini jadi nggak tertarik ya. Kecuali nanti kalau dibahas kita memang bahas fikih, nah itu lain. Ya, seperti tadi awal kan kita tentang gosul fikr, dua pemikiran yang berbeda. Asbahuka, sembeli itu akan dipahami secara harafiah atau metafora. Cuman menukik sekarang bahas fikih. Oke, ya. Jadinya campur-campur ya, mohon dimaklumi lah seperti yang aku bilang tadi, TikTok ya begitu itu, jangan terlalu dianggap serius, tapi juga akan ada juga ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di situ ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Santri Isra Islam Rasional, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil alamin.